Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian pada sneaker Converse. Yang pertama, ada data diri saya pribadi. Nama Muhammad Fauzan dengan NIM 18030227, dan kelas MPIE 4D. Selanjutnya ada agenda pembahasan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Langsung saja dimulai dari bab 1, yaitu latar belakang. Yang pertama ada branding. Branding yaitu dimana perusahaan atau brand menciptakan distinctive customer satisfaction, atau dengan arti kepuasan pelanggan yang hanya diberikan oleh produk itu sendiri, tidak bisa diberikan oleh produk yang dibuat oleh pesaing. Selanjutnya ada brand image. Brand image merupakan di mana konsumen mampu mengenali sebuah produk, mengevaluasi kualitas, mengurangi resiko pembelian, dan memperoleh pengalaman. Brand image sendiri terbentuk melalui brand association pada diri konsumen. Ada 3 faktor yang membentuk brand association tersebut. Yang pertama ada strength of brand association, atau dalam artian bagaimana melalui pengalaman sebuah brand dapat dengan kuat menancap dalam diri konsumen dan mempengaruhi mereka. Yang kedua ada favorability of brand association, yaitu bagaimana pemasar meyakinkan konsumen bahwa sebuah merek dapat mengandung atribut dan keuntungan yang relevan untuk dapat membentuk kebutuhan atau untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dan yang terakhir itu ada uniqueness of brand association, dalam artian bagaimana sebuah brand memiliki keunggulan kompetitif yang sustainable sehingga konsumen memiliki alasan tersendiri untuk membeli produk dari brand tersebut. Dan selanjutnya ada sneakers. Banyaknya brand sneakers yang ada pada saat ini seperti Nike, Adidas, Vans, dan yang lain-lainnya. Converse bisa dibilang yang paling banyak mengalami produk life cycle. Dan masuk ke Converse ini sebelumnya atau pada pertama kali peluncuran produk Converse, Converse hanya mengeluarkan satu jenis sepatu, yaitu untuk dipakai untuk olahraga basket. Tapi seiring perkembangan zaman, sekarang Converse mengeluarkan produk yang untuk pemakaiannya sendiri itu bisa dipakai untuk bermain skateboard, bermusik, sampai berkarya. Yang dimana Converse di pasaran pada kali ini Converse banyak dilukis-lukis oleh pemakainya agar menambah kesan estetika pada produk Converse tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah penelitian. Yang pertama, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah brand image mempengaruhi dampak positif dan signifikan terhadap brand trust sepatu Converse. Yang kedua, apakah brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu Converse. Dan yang ketiga, apakah brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu Converse. Selanjutnya ada batasan masalah penelitian. Masalah penelitian itu berfokus pada brand image, brand trust, dan pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian sneaker Converse. Selanjutnya ada tujuan penelitian.
yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh positif atau negatifkah brand trust sneakers. Yang kedua ada mengetahui pengaruh positif brand image yang signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu Converse. Dan yang terakhir ada untuk mengetahui pengaruh positif brand trust yang signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu Converse. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagaimana Converse menerapkan brand image dan brand trust untuk mempengaruhi keputusan pembeli, serta masukan untuk perusahaan lokal bagaimana menciptakan pencitraan yang positif terhadap produk mereka. Yang kedua ada bab 2. Langsung kita ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah brand image. Brand image merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap merek tertentu. Brand asosiasi yang setelah disebutkan tadi memiliki 3 indikator. Yang pertama, strength of brand association. Yang kedua, favorability of brand association. Dan yang ketiga, uniqueness of brand association, yang telah saya sebutkan pada latar belakang tadi. Yang kedua ada brand trust. Brand trust merupakan brand trust atau kepercayaan pelanggan terhadap suatu brand, merupakan keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan resiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan menyebabkan hal yang positif. Brand trust dapat diukur melalui viabilitas dan intensionabilitas. Dan yang terakhir, Converse. Pemakai dari sepatu Converse ini seiring perkembangan zaman, Converse sudah mulai masuk kepada pasar untuk kebutuhan fashion maupun bekerja. Converse dapat dikostumisasi untuk mengikuti personal style dari para pemakainya. Dari situ, potensi terbesar Converse dapat terbuka. Pemakai Converse dapat dengan bebas mengekspresikan diri mereka melalui lukisan-lukisan yang mereka lukis pada sepatu Converse tersebut. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan di sini saya mengambil 2 penelitian, dua-duanya mengenai brand image yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang satu diterbitkan pada tahun 2013 dan yang satunya lagi pada tahun 2018. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini dapat terlihat yang dimana brand trust dan brand image. Brand trust apakah mempengaruhi brand image, dan akhirnya apakah keduanya ini mempengaruhi keputusan pembelian pada sepatu Converse tersebut. Untuk selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama adalah diduga brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust sepatu Converse. Yang kedua, diduga brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu Converse. Masuk kepada bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian pada kali ini dilakukan di kampus Politeknik APP Jakarta pada bulan Januari 2020 lalu. Selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Objek dari penelitian
kali ini adalah kampus Politeknik APP, yang dimana subjeknya itu adalah mahasiswa dan mahasiswi di kampus Politeknik APP tersebut. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian pada kali ini adalah masyarakat kampus Politeknik APP, yang dimana itu adalah mahasiswa dan mahasiswinya yang pernah membeli sepatu Converse dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data penelitian. Untuk teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian kausal dengan metode kuantitatif, dengan artian penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini peneliti dapat mengidentifikasikan fakta atau peristiwa yang ada sebagai variabel yang dipengaruhi atau variabel dependent, yaitu keputusan pembelian, dan menyelidiki variabel yang mempengaruhi atau variabel independent, yaitu brand image. Dalam penelitian ini digunakan variabel intervening atau brand trust. Selanjutnya teknik analisis data penelitian. Dalam penelitian kali ini digunakan metode partial least square atau dengan artian teknik statistika yang melakukan perbandingan antara variabel dependent berganda dan variabel independent berganda. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.